Kifahalukum, kifahalukunna, apa kabar semuanya? Akhwatul ummatillah, Alhamdulillah sehat, Ustazah. Fitria, Sihalan. Ada siapa lagi? Ada Teh Eva, ya, Ustazah Fitri, Ustazah Isti, Mbak Tiara, apa lagi nih? Ada Ustazah Nurdillah. Ya, sehat semuanya ya, Insya Allah. Udah siap, Akhwat Afwan ada gangguan sedikit. Oke, cek suara dulu. Jelas nggak suaranya ini? Kurang jelas. As. Jelas, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabila ala barakatillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Taib akhwati, Afwan ada ini ya gangguan sedikit. Jadi agak maju waktunya ke jam 5.40, 5.41. Oke, semoga tidak mengurangi semangat ya akhwat semuanya. Taib di pagi yang pertemuan keberapa nih? Ada yang ingat sekarang pertemuan keberapa untuk tadabbur Al-Quran? Tiga ya. Ketiga. Ada yang keberapa lagi? Ketiga apa keempat? Betul ketiga ya. Oke, ketiga bismillah. Seperti yang sudah disampaikan bahwa untuk hari ini insya Allah kita akan bersama-sama ya mentadaburi membaca tafsir surah Al-Ikhlas ya. Kalau sebelumnya sudah kita membahas tentang tafsir Al-Falaq juga Anas, kemudian juga pekan sebelumnya membahas tafsir surah apa nih sebelumnya? Ada masih ingat? Al-Falaq sama Al-Anas. Sama Anas. Kemudian yang paling baru surat apa Umi? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya. Nah, kita balik lagi ke juz 30. Kemarin Al-Fatihah kenapa belok dulu ke yang awal? Kenapa? Karena pentingnya ya, urgensinya pentingnya surah Al-Fatihah dalam ibadah kita, terutama sholat. Tapi sekarang kita masuk lagi pada juz 30 lagi ya, pada surah Al-Ikhlas. Ya, karena di juz 30 ini adalah surat-surat yang memang luar biasa juga sama seperti ayat-ayat yang lain. Tetapi kalau juz 30 kenapa nih? Paling sering kita baca gitu ya, paling sering kita baca, kemudian surat-surat yang pendek ini juga sering kita baca ketika sholat ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa surat yang dinamakan dengan ayat mufassal. Ya, apa itu surat mufassal? Ayat-ayat yang pendek ya, jumlahnya pendek. Menurut para ulama yang dinamakan dengan surat Al-Mufassal itu dari surah Al-Hujurat ya di juz 26 sampai juz 30 ya. Ada juga yang dinamakan dengan sab'u tiwal ya atau ayat-ayat yang panjang. Kira-kira apa nih yang disebut dengan ayat-ayat atau surat yang panjang banget? Ada 7 katanya. Kira-kira surat apa aja, Ahwat? Al-Baqarah ya. Nah, kayak Al-Baqarah. Kemudian lanjut lagi. Ada ya pemanasan dulu ya. Ada Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa sampai surat Al-Araf. Al-Anfal itu semuanya adalah surat sab'u tiwal, 7 surat yang panjang. Adapun juz 30 ini termasuk ayat-ayat mufassal karena kalau kita baca pasti ayatnya apa? Pendek-pendek ya, ayatnya pendek-pendek. Kemudian juga ini merupakan ayat-ayat yang kalau kita memulai menghafal Al-Quran itu yang paling awal di juz belakang dulu ya, dari juz 26 sampai 30 ya, kemudian di juz 30 juga. Kemudian di juz 30 tadi apa? Sering banget kita baca ya. Kalau lagi sholat paling sering kita baca itu juz 30. Kemudian juga di juz 30 ini banyak membahas tentang tiga ya, apa itu? Yang pertama tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di dalam juz 30 ini sering diulang tentang hari apa nih? Tentang hari hari kiamat ya, banyak banget ya dalam juz 30 itu tentang gambaran hari kiamat seperti apa. Kemudian juga di juz 30 ini juga banyak sekali membahas tentang keagungan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka untuk kita para pemula ya, untuk kita yang ingin sekali mentadabburi Al-Qur'an dari mana dulu bingung, maka paling tepat yaitu dari juz
30 dulu ya dari belakang. Karena ayatnya pendek-pendek, kemudian juga ini ayat yang mudah difahami juga ya, karena satu surat gitu ya, satu suratnya sedikit sekali dibandingkan dengan surat-surat selain juz 30 ya, seperti itu akhwati. Jadi kalau bisa nih akhwat ya, setiap udah tadabur ada setoran suratnya boleh ya. Saya mau setoran surah Al-Ikhlas dikit-dikit aja nggak apa-apa ya. Kemarin mau setoran apa lagi? Kemarin surah Al-Falaq, An-Nas boleh ya. Sekarang mau Al-Ikhlas silahkan ya. Mau di Japri atau mau ke siapa? Ustazah Fitri mungkin siap ya nerima setoran di juz 30? Insya Allah ya. Minimal juz 30 gitu. Juz 30 kenapa? Karena pas lagi sholat itu kita pasti baca itu ya. Al-Qulhu lagi gitu ya. An-Nas lagi, Al-Falaq lagi, yang apa-apa. Tapi bukan hanya bacaan gitu ya. Makanya sekarang kita diadakan tadabbur itu biar bukan hanya bacaan saja yang kita lantunkan, tetapi juga sampai pada hati kita. Oke ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadabbur surah Al-Ikhlas. Saya izin ke slide selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk pada tafsirnya, seperti biasa kita mulai di bacaannya dulu ya, boleh diikuti akhwati fillah. Kemudian setelah ini insya Allah ke hukum-hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silakan boleh dibuka mikrofonnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, barakallahu fikunna. Ini udah mungkin ya, sambil lari aja hafal ya. Oke, di sini memurojaah kembali ya tentang hukum-hukum tajwid, terutama pada surah yang kita baca barusan di surat Al-Ikhlas, ada huruf-huruf qalqalah ya. Qalqalah itu dalam bahasa Arab artinya sebenarnya apa? Kayak gertakan gitu. Tapi di sini kita artikan memantul ya. Huruf-huruf qalqalah. Kita kenalan sama huruf-huruf qalqalah yang sudah pernah belajar, kita ngulang ya murojaah. Huruf qalqalah itu ada 6 ya. Itu ba, jim, dal, to, qaf ya. Ba, jim, dal, huruf to dan huruf qaf. Kalau pengen singkat dibacanya baju di toko ya. Apa Umi? Baju di toko. Ini di sini ada ba, huruf jim, dal, to, ko. Huruf-huruf yang memantul. Yang mana huruf-huruf ini ada berapa berarti? Ada 5. Ada 5 ya, ada 5. Dan ketika pengucapan huruf ini, mereka itu huruf yang syiddah juga ya, yang bukan keras ya, tapi huruf yang tertahan suaranya ya, huruf yang ab ya kan. Karena ada sifat syiddahnya, sifat tertahan suara ya, tertahan nafas juga, maka di sini ada hukum yang baru namanya, atau hukum yang lain yaitu hukum qalqalah ya. Oke, di sini ada penjelasannya, yaitu qalqalah adalah memantulkan bunyi huruf-huruf qalqalah ya. Yang apa? Ada terbagi 2, ada qalqalah kubro, ada qalqalah sughra. Apa itu qalqalah kubro atau yang besar? Adalah huruf qalqalah mati tidak asli, yaitu karena diwaqafkan seperti tadi ya. Qul huwallahu ahad. Ahadu asalnya, tapi karena berhenti menjadi ahad ya. Ada pantulan di situ. Kemudian dibaca terang dan memantul
Selanjutnya bunyi pantulannya besar, kemudian berada di akhir ayat. Nah, tadi di surah Al-Ikhlas banyak ya, nanti kita balik lagi ke sana. Kemudian qalqalah sugro, apa itu? Itu qalqalah yang matinya itu bersukun karena asli ya, karena di tengah-tengah, kemudian juga dibacanya juga sama memantul, kemudian bunyi pantulannya tidak seperti pada qalqalah kubro yang biasanya berada di tengah ayat gitu ya, itu namanya qalqalah. Oke, seperti di sini berarti di ayat apa yang ada qalqalahnya? Qul huwallahu ahad. Ahad. Huruf dalnya ya, karena termasuk huruf qalqalah. Ahad kubro apa sugro ahad ini? Kubro. Kubro ya, ahad ada pantulan ad, ab, aj, ada 5 tadi. Ab, aj, ada, aqo itu ya. Nih ahad, kemudian apa lagi? Pada lafaz Allahus Somad. somad. Huruf dalnya juga sama qalqalah. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Oke, mana qalqalah sugro di sini? Ada nggak? Pada lafaz lam yalid. Oke, kalau yuladnya ini qalqalah Kubro. kubro apa sugro? Walam alif, walam yulad. Bro. Sugro. Kenapa? Karena sukunnya asli. Tadi kan kalau waqaf berarti di sini ya. Allahus somad. Ya, kalau ini memang sudah asli sukunnya di sana. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti ini juga qalqalah. Itu ya, untuk hari ini kita mengulang tentang qalqalah ya. Menunjukkan bahwa huruf-huruf tersebut memiliki sifat syiddah atau memang sifat yang kuat. Maka ketika kalau kuat kan kita misalkan ada apa nih? Kalau kita memukulkan tangan, nah, karena dengan pukulan lembut kedengar nggak? Kalau gini nggak ada ya. Tapi kalau kita memantulkan atau memukulkan dengan kuat, pasti ada suaranya. Nah, begitupun pada huruf qalqalah ya. Itu menandakan huruf-huruf qalqalah ini adalah huruf-huruf yang kuat. Maka ketika mereka sukun ya, ketika huruf-huruf tersebut sukun apakah karena waqaf atau karena memang asli sukun, maka ada yang memantul ya. Coba kita ulang dulu, coba huruf ba ya. Ab, silakan. Ab. Ab. Ya. Kemudian huruf jim aj. Aja. Tapi hati-hati jangan ab, jangan sampai keluar ada be-nya nggak boleh ya. Hanya pantulan aja. Ab, aj, ada, ako, alko. Nah, seperti itu. Hanya ada pantulan saja. Karena sebagian orang sampai terlalu berlebihan menjadi abe. Misalkan qul huwallahu ahad. Nggak boleh ya. Jangan sampai ada de, nggak boleh. Tapi hanya cukup pantulan aja. Ahad, as-somad, lam yalid wa lam yulad. Seperti itu. Insyaallah mafhum ya akhwati fillah. Oke. Karena waktunya juga terus berjalan ya. Ini pasti kalau hari apa weekend udah banyak agenda ya tentunya ya. Akhwat, ada yang mau lari mungkin, ada yang mau ngapain lagi nih? Masya Allah. Oke, akhwati fillah. Kita masuk surah Al-Ikhlas tadi ya. Tentang Al-Ikhlas ini surat yang paling sering kita baca ya. Kira-kira kalau misalkan kita sholat paling sering dibaca, pasti yang paling favorit surat apa nih? Surat Al-Ikhlas. Kira-kira kenapa nih? Saya suka banget baca surat Al-Ikhlas. Jujur ya, jujurnya kenapa nih paling sering baca Al-Ikhlas? Pendek. Karena pendek. Oke, Umi Trias mungkin kenapa paling sering Al-Ikhlas? Pendek dan yang Pendek hafal. dan mudah dihafal. Nggak dihafal padahal ya. Kayaknya nggak pernah deh saya ngafal Al-Ikhlas ya. Tapi karena sering denger, sering dibaca orang, kita hafal. Ya, kayaknya jarang. Jarang orang kayaknya orang yang ngafalin Al-Fatihah kemarin juga jarang ya. Al-Ikhlas juga jarang ya. Kecuali orang-orang yang baru masuk Islam, mungkin hafal dulu. Tapi kalau kita udah dari orok Islam, ya sering banget dengar Al-Ikhlas. Ya, kira-kira kenapa nih? Apa rahasianya ya? Kalau misalkan minimal dalam sehari aja udah berapa kali kita baca Al-Ikhlas ya. Misalkan kalau disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baca Al-Ikhlas itu sebelum sholat subuh ya. Qobliyah subuh 2 rakaat baca Al-Ikhlas sama Al-Kafirun. Kemudian juga ba'diyah sholat maghrib juga disunahkan baca Al-Ikhlas juga sama ya. Kata Rasulullah baca surat Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Kemudian
Setelah sholat juga kita disunnahkan, ya dicontohkan oleh Rasulullah untuk membaca Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian apalagi ya nih? Ketika witir ya, witir juga baca Al-Ikhlas juga, Al-A'la sama Al-Kafirun atau Al-Ikhlas. Kemudian kalau sudah melakukan tawaf ya, ada sholat sunnah tawaf itu juga sunnah baca Al-Ikhlas. Kemudian apalagi nih? Zikir Zikir pagi. ya, zikir pagi petang juga kita disunahkan membaca Al-Ikhlas juga 3 kali 3 kali. Masya Allah, kalau dihitung-hitung berarti minimal berapa kali kita baca Al-Ikhlas dalam sehari? Minimalnya. Dibaca ketika sholat fardu berarti Berapa minimal nih? 17 kali ya. Baca Al-Ikhlas Berapa lagi tema? terus ya. Banyak sekali bacaan Al-Ikhlas. Emang kenapa gitu ya. Nah, di sini tidak saya tuliskan di bagian slide ya. Tapi cukup kita sebutkan aja. Salah satunya ya yaitu surat Al-Ikhlas itu adalah termasuk dari sulusul Quran. Apa itu sulusul Quran? Adalah 1/3-nya Quran, Masya Allah ya. Jadi katanya kalau kita baca, kalau 1/3 berarti kalau kita baca 3 kali berarti udah apa? Sama dengan baca Al-Quran 30 juz. Masya Allah luar biasa ya. Pahalanya gitu ya pahalanya. Tapi jangan sampai ya udah saya mah nggak mau tilawah yang lain, mau Al-Ikhlas aja 3 kali. Kenapa? Karena udah sama dengan menghatamkan Al-Quran. Ya, tapi nggak gitu juga Ahwat ya. Nah, kenapa dinamakan dengan sulusul Quran juga? Kenapa pahalanya sama dengan 1/3 Al-Quran? Ya, oke. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Belum ya? Oke. Ada yang tahu Ahwat? Ini udah pada bangun atau enggak? Atau lagi masak nih? Boleh dibuka mikrofonnya kalau yang memungkinkan. Saya curiga nih kalau pada nggak bersuara, takutnya di sini sinyalnya bermasalah. Terdengar Terdengar Ustazah. ya? Oke. Tadi sampai mana? Kenapa dinamakan dengan sulusul Quran 1/3 Al-Quran? Karena kita ketahui ya bahwasanya Al-Quran itu terbagi menjadi 3 ya. Dalam Al-Quran, isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan pertama di Al-Quran itu adalah menerangkan tentang sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Yang kedua, di dalam Al-Quran 1/3 kedua itu membahas tentang apa? Tentang hari kiamat ya, tentang hari kiamat. Kemudian juga yang ketiganya yaitu membahas tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Oke, tadi yang 1/3-nya membahas tentang sifat-sifat keagungan Allah. Yang kedua, mohon maaf ada hukum-hukum ya, maaf. Hukum-hukum Allah tentang hukum yang berzina, hukum yang menuduh zina dan sebagainya itu ada dalam Al-Quran ya. Bahkan hukum kita berhijab bagaimanapun ada dalam Al-Quran. Kemudian yang 1/3 terakhir adalah tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Berarti 1/3 tadi yang mana sifat-sifat Al-Quran, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada pada surah apa? Al-Ikhlas. Maka dari situ ada hadis mengatakan kata Rasulullah, apakah lemah? Apakah kalian tidak mampu katanya membaca surah Qul, maksudnya Qul huwallahu ahad. Padahal surah Al-Ikhlas itu atau surat Qul huwallahu ahad itu adalah sama dengan 1/3 Al-Quran. Sehingga kalau kamu membaca 3 kali Al-Ikhlas, maka ta'dilu sama dengan 30 juz 30 juz. Al-Quran. Jadi 3 kali itu maksudnya kenapa? Karena memang Al-Quran itu seolah-olah isi kandungnya terbagi menjadi 3. Sifat-sifat Allah, sifat keagungan Allah, kemudian tadi hukum-hukum Allah. Yang ketiga adalah kisasul Quran atau kisah-kisah dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita baca 3 kali, kenapa? Karena dalam surat Al-Ikhlas ini membahas tentang sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami Ahwat sampai sini? Ya. Jadi sebenarnya setiap surat Sudah. itu memiliki kekhususannya masing-masing ya. Kemarin An-Nas, Al-Falaq ada kekhususannya, Al-Fatihah juga ada. Begitupun dalam surah Al-Ikhlas juga ada, Al-Waqiah dan sebagainya juga memiliki eh, posisi masing-masing gitu ya. Ada juga ayat terbaik, ayat paling agung dalam Al-Qur'an juga ada ya. Kira-kira ayat apa nih? Ayat yang paling istimewa dalam Al-Qur'an. Itu juga menjelaskan tentang keagungan Allah. Bukan surat tapi ayat. Ada yang tahu nggak kira-kira?
Ada? Ayat apa nih yang sering kita baca? Kursi. Ayat kursi. Itu ayat yang paling agung juga karena menerangkan tentang sifat keagungan Allah. Dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai akhir itu menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ahwati fillah kita masuk pada ayat pertama. Oke, di sini ada sebab turun dulu ya. Sebab turun Al-Qur'an atau sebab turun surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini termasuk bagian surah Makkiyah ya. Makkiyah itu adalah surah bukan surat yang diturunkan di Mekah ya, tapi surat yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke Madinah gitu ya. Jadi bukan yang turun di Mekah dinamakan Makkiyah, bukan ya. Maka dalam surah Al-Ikhlas ini membahas tentang keagungan Allah. Kenapa? Karena dulu kan di orang-orang Mekah, kafir-kafir Quraisy mereka tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada sebab turunnya. Walaupun tidak setiap surat ada asbabun nuzul ya, tidak semuanya, tapi pada surat Al-Ikhlas ada ya. Sebab turun Al-Ikhlas kita bisa baca di sini itu pertanyaan orang-orang kafir tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka menanyakan tentang Tuhannya Nabi Muhammad ya. Mereka itu kan kalau beribadah mereka menyembah berhala juga ya. Sehingga mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk menyebutkan sifat-sifat Tuhanmu ya. Kasyidah ya, naudzubillahi min dzalik. Oke, di sini ada hadisnya dari An Ubay ibni Ka'bin annal musyrikina qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam unsub lana rabbak. Ya Allah ya. Fa anzalallahu qul huwallahu ahad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab ya. Ada orang-orang musyrik katanya datang kepada Rasulullah SAW, mereka berkata unsub. Artinya apa? Sebutkanlah nasab Robmu atau sebutkanlah karakter Tuhanmu, kata orang-orang kafir Quraisy ya, orang-orang kafir. Kemudian Allah menurunkan surah Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas. Masya Allah ya. Ketika datang pertanyaan, bahkan nanti di surat yang lain datang cercaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, langsung dibela oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam manusia paling mulia yang mana yang paling sempurna ya akhlak dan tutur katanya, Masya Allah. Nah, ini langsung dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini juga disebutkan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Ya, di sini bahwa surat ini berisikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ya. Kemudian orang yang mencintainya dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini ada kisah ya, Ahwat ya. Kalau kita tadi ditanya kenapa baca Al-Ikhlas? Biasanya saya juga ya sama. Kenapa suka baca Al-Ikhlas? Saya juga rajin baca Al-Ikhlas. Kenapa? Qadarullah misalkan karena buru-buru ya anak nangis ya udah bacanya Al-Ikhlas gitu ya. Tapi ada satu sahabat ya Hawat ya. Ada satu sahabat dia bacanya kulhu aja ya, Masya Allah. Itu level sahabat bacanya kulhu. Oke, tapi beda sama kita kayaknya ya. Di sini An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah wa kana yaqra'u li ashabi fi salatihim fayahtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin nabi faqala saluh. Jadi seorang sahabat bacanya Al-Ikhlas aja kan. Kemudian ada sahabat yang ngadu sama Rasul, ya Rasul, fulan itu si seseorang gitu ya. Dia bacanya Al-Ikhlas terus kalau sholat. Sehingga mereka bertanya faqala li'an, kemudian dipanggil sama Rasulullah, kamu kenapa baca Al-Ikhlas terus? Kemudian dia mengatakan li'annaha sifatur rahman. Karena dalam surat Al-Ikhlas itu membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an aqra'aha biha, ya. Dan aku sangat suka membacanya karena di dalamnya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Masya Allah. Kemudian apa jawaban Rasul? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Kabarkan kepada dia bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya juga. Masya Allah ya. Jadi kita tanya diri sendiri, kenapa kita sering baca surat ini? Coba tanamkan dalam hati kita. Mudah-mudahan setelah membahas mentadaburi ayat ini makin cinta lagi ya kepada Allah sehingga kita sering membacanya, sehingga kita juga bisa dikabarkan annallaha yuhibbuhu, sesungguhnya Allah mencintai kita, mudah-mudahan ya, amin ya robbal alamin. Jadi harus tahu dulu ya kenapa kita sering baca ini,
Coba harus tahu dulu tujuannya apa. Jangan hanya ikut-ikutan aja gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi sudah disampaikan bahwa surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. An Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyujizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an? Qalu wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an? Qala qul huwallahu afan. Qala qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Kata Rasulullah bahwa ya, makan ini kita disunnahkan bacanya malam ya. Nah, ketika mau tidur misalkan ya, usahakan. Diusahakan setiap hari atau setiap akan Anda tidur itu kita baca Al-Ikhlas berapa kali? 3 kali. Kenapa? Karena kata Rasulullah annahu ta'dilu thulutsal Qur'an bahwa sesungguhnya surah Al-Ikhlas ini sama seperti 1/3 Al-Qur'an. Tadi sudah disebutkan ya karena menerangkan tentang sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk pada ayat pertama. Ayat pertama ini sudah hafal juga insyaallah artinya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah olehmu, dan ini dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul ucapkan olehmu wahai Muhammad, karena tadi kan kata orang-orang kafir sebutkanlah nasab atau sebutkanlah sifat-sifat Tuhanmu ya, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala qul, ucapkanlah olehmu wahai Muhammad, walaupun perintahnya kepada Nabi Muhammad tapi untuk kita juga sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Huwallahu ahad, huwa bahwa dia maksudnya Allah, ahadun itu adalah yang esa, yang hanya satu gitu ya. Maka di sini kata Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa qul huwallahu ahad maknanya adalah al-wahidul witrul ladzi la syabiha lahu wa la nadhira lahu wa la sahabata lahu wa la walada wa la syarik. Bahwa al-wahid artinya witir, ganjil, cuma satu. Tidak ada yang serupa dengan Allah, la syabiha wala nadhira, dan juga tidak ada yang sebanding dengan Allah, juga wala sahabata, dan Allah tidak memiliki istri ataupun anak, wala walada wala syarik, juga tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini membantah eh, miliaran orang-orang ya, orang-orang yang mengatakan Allah itu ada, maaf naudzubillah min dzalik, ada yang mengatakan ada Tuhan anak, apa, ada Tuhan anak, Tuhan ibu ya. Itu yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Ada yang namanya Trinitas, itu betul ya. Mereka menganggap ada 3 Tuhan, waliyadzubillah. Kemudian juga orang-orang Hindu. Orang Hindu atau Buddha biasanya mereka menganggap ada Tuhan apa nih biasanya? Pernah dengar nggak? Ada Tuhan apa? Ada dewa matahari misalkan ya, ada dewa apa lagi nih? Nama-namanya ada Brahmana, betul ya? Mungkin ada Ustaz Alvin tadi ya. Mereka banyak tuhannya, naudzubillah ya. Ada Tuhan penjaga lautan, ada Tuhan pengurus ya, dan ini adalah sesuatu yang sangat tidak benar sehingga dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu hanya Maha Esa ya. Hanya satu. Tidak ada bandingannya, tidak ada yang menemani, dan ini adalah ayat yang menunjukkan tentang Allah itu adalah yang wajib disembah, hanya satu, tidak ada yang lain. Qul huwallahu ahad. Bantahan untuk miliaran orang yang menganggap Allah itu lebih dari satu. Waliyadzubillah ya. Kalau orang-orang Yahudi juga menganggap Uzair adalah anak Allah. Ya, bahwa ini sesuatu yang sangat mungkar ucapan ya. Mereka dinamakan kafir kenapa? Mereka dinamakan orang-orang kafir kenapa? Bukan karena dosa mereka, dosanya misalkan bukan karena zina, bukan karena mencuri, tetapi apa? Karena mereka menganggap ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ahwati ya. Di ayat 1 ini juga menerangkan tentang 3 sifat ya. Tentang syarat-syarat Allah, syarat-syarat sebagai yang wajib disembah. Yang pertama adalah Allah ahadun fi rububiyatihi ya. Allah tuh esa, Allah Maha Esa fi rububiyah. Rububiyah itu apa? Rububiyah adalah sifat yang mana Allah itu yang mengurus seluruh yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam semesta. Ar-rububiyah itu Allah yang mengurus, hanya Allah, nggak ada yang lain. Karena dalam ayat-ayat ini disebutkan kalau misalkan ada Tuhan selain Allah, pasti apa? Pasti bakal berantem, man. Ya, pasti nggak bakal sesuai karena biasanya kalau ada 2 pemimpin gimana nih? Misal ya,
contoh kecil. Kalau dalam satu lembaga ada dua pemimpin, kira-kira baik atau tidak? Tidak. Enggak ya. Begitupun dalam alam semesta ini, pengurusan rububiyah ya. Allah yang maha mengurus seluruh alam semesta, kehidupan manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Allah aja, nggak ada yang lain. Rububiyah itu namanya. Kemudian Allahu wahidun fi uluhiyatihi. Allah juga hanya satu yang wajib disembah. Ya, nggak ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ada, maka itu bukan Tuhan ya. Kemudian yang terakhir adalah asma wa sifat, bahwa Allah wahidun fi asma wa sifatihi, Allah yang memiliki sifat-sifatnya, memiliki nama-nama yang agung dan tidak layak untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa pahalanya luar biasa ya kalau kita sering membaca Al-Ikhlas dengan mentadaburi ya, kemudian meresapi maknanya, karena ini sebagai tajdidut tauhid atau sama dengan kita memperbaharui keimanan ya, penghesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca ini qul huwallahu ahad, kita menafikan atau kita tidak mengiyahkan apa-apa yang mereka anggap bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Allah hanya satu, tidak ada yang lain. Oke, kemudian dalam sebuah hadis disebutkan ya, hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, syatamani ibnu Adam ya. Kata Allah bahwa Bani Adam ya, anak-anak Adam, syatamani, telah mencaciku. Apa yang mereka katakan? Kenapa sampai kata Allah mereka mencaciku? Kata Allah, wa mayam bagilahu ayyashtamani. Mereka mengatakan annali walad, syatamani li annani li walad ya. Anak Adam mengatakan bahwa aku memiliki anak. Nauzubillahi min dzalik ya, sehingga dalam ayat lain disebutkan waqalu takhadar rahman walada. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengatakan bahwa Allah memiliki anak ya. Sehingga takadu samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda ya, kata Allah, ketika ada orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak, seolah-olah langit dan bumi itu bergerak ya, saking tidak suka dengan ucapan itu ya. Maka kita pahami bahwa orang-orang kafir ini bukan karena perbuatannya aja, tetapi yang paling yang membuat mereka kufur adalah ungkapan bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca Al-Ikhlas, kita resapi ini sebagai pembaharuan tauhid kita bahwa Allah hanya satu. Qul huwallahu ahad. Kemudian ayat kedua, Allahus Samad, bahwa Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Semua orang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak butuh kepada kita. Bahkan kalau kita ibadah, kalau kita sholat, ya, kita beramal solih, bukan Allah butuh kepada amal kita. Tapi apa? Tapi kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pahala, kita butuh karunia Allah, fadl Allah, dan kita yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Gitu ya, sampai dalam sebuah hadis disebutkan, kalaulah semua Bani Adam beribadah kepadaku dengan setaat-taatnya, sama sekali tidak akan berpengaruh pada kerajaanku. Ya, karena kerajaan Allah sudah maha sempurna. Gitu. Allah nggak butuh sama kita, tapi kita yang membutuhkan ini. Kita sekarang mencari ilmu, kita ibadah, bukan Allah butuh pada ibadah kita, tapi kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat-sifat atau syarat-syarat ketuhanan tadi, yang pertama bahwa ya seorang yang wajib disembah itu tadi Al-Ahad ya, Allah itu hanya esa. Kemudian dua juga pada surah Al-Ikhlas ini, Allah itu As-Samad, dan Allah adalah yang tidak membutuhkan kepada siapapun, tetapi semua yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau kita lihat pada keadaan balik ke politik boleh dikit ya. Misalkan ya, kalau ada raja, kalau kita presiden misalkan ya, pemimpin negara butuh nggak sama rakyat kira-kira? Butuh. Butuh, apalagi lagi rame ya. Para pemimpinnya misalkan, mereka kalau rakyatnya nggak bayar pajak, misalkan mereka nggak dapat gaji, berarti apa nih? Berarti pemimpin butuh apa? Butuh rakyat. Butuh rakyat, ya kan? Kalau nggak ada rakyatnya, mereka mau dapat dari mana misalkan? Ya, dan seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ini Allah
yang kita membutuhkan, bukan Allah yang membutuhkan kita. Maka as-somad. Maka kalau kita lagi baca ayat Al-Ikhlas resapi. Allahus somad, Allahus somad. Masya Allah ya. Di sini ada sebuah hadis kayak di sini penjelasan tentang as-somad huwa sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadihi. Saya baca artinya ya. Bahwa Allah itu as-sayyid, pemimpin yang kekuasaannya sempurna, yang nggak ada cacat sama sekali. Dialah asy-syarif, Allah yang maha mulia, yang kemuliaannya sempurna, nggak ada kekurangan sama sekali. Kemudian al-azim, Allah yang maha agung, yang keagungannya sempurna. Dialah Al-Halim yang maha pemurah, yang kemurahannya itu pun sempurna. Dialah yang Al-Alim, maha mengetahui, yang ilmunya itu juga sempurna. Kita nggak punya apapun, yang punya ilmu pun ada Allah yang maha memiliki ilmu, yang ilmunya sangat sempurna. Kemudian dialah Al-Hakim yang maha bijaksana, yang sempurna dalam hukumnya, dalam hikmahnya. Kemudian Allah yang maha suci, yang maha sempurna dalam segala kemuliaan dan kekuasaan. Kemudian sifatnya ini tidak pantas kecuali baginya, tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang semisal dengannya. Maha suci Allah yang maha esa dan maha kuasa. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang merasa paling bijaksana, nggak ada gitu ya. Hanya Allah yang sempurna kekuasaannya, yang maha sempurna kebijaksanaannya, maha sempurna keagungan kemuliaan, dan tidak ada laisa kamitslihi syai'un ya. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan Allah ya. Kita yang tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, baru dua ayat ini tadi. Yang pertama Al-Ahad, Allah Maha Esa, kemudian Allah yang dibutuhkan atau Allah yang tidak membutuhkan kepada siapapun ya. Kemudian ayat terakhir Allah samad lam yalid, yang ketiga ya, lam yalid wa lam yulad. Kemudian bahwa Allah itu dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini membantah orang-orang Nasrani ya, yang mengatakan bahwa apa tadi? Allah memiliki anak ya, dan mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas-jelas kalau kita baca di surah Al-Maidah ya, Nabi Isa aja mengatakan aku adalah hamba Allah. Aku adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Gitu ya, bukan anak Allah, bukan. Gitu. Sehingga mohon maaf nih kalau misalkan saya bertoleransi misalkan ya. Sehingga kalau ada hari perayaan, perayaan apa nih? Kelahiran Nabi Isa biasanya dinamakan dengan apa? Natal. Natal ya. Jangan sampai ya, walaupun kita mengaku bertoleransi, jangan sampai kita mengatakan selamat hari Natal. Naudzubillah, nggak boleh ya. Kenapa? Berarti sama saja kita ikut mengapakan merayakan atau menyelamati lahirnya anak Allah, karena mereka meyakini ada Nabi Isa adalah anak Allah. Naudzubillahi min dzalik. Maka setoleransinya kita, maksudnya jangan sampai ya udah kita menghargai mereka tapi tidak usah ikut-ikutan mengucapkan selamat ya. Naudzubillah. Walaupun ada sebagian sampai gerejanya dijagain, sampai mereka pakai apa itu topi yang berwarna, ya itulah ya yang mereka pakai. Eh, Jangan sampai ucapan itu keluar dari lisan seorang muslim, seorang yang beriman, bahwa lam yalid wa lam yulad, mereka meyakini bahwa Allah tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakan. Jangan sampai gitu ya, setoleransinya seorang muslim, janganlah sampai dia mengucapkan selamat hari Natal, karena sama-sama dengan dia apa? Mengakui. Apa? Iya. Ia mengatakan meyakini bahwa Allah memiliki anak, wal iyadzubillah. Bahkan di sini lam yalid wa lam yulad, bahwa dia tidak beranak. Kemudian karena kalau punya anak pasti apa nih? Dapat warisan misalkan ya. Maksudnya adalah tidak disekutui. Kemudian karena orang-orang musyrik Arab mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Orang-orang musyrik Arab dulu mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Kemudian kaum Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Kemudian Nasrani mengatakan Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Dalam ayat ini adalah meniadakan itu semua, bahwa Allah itu sendiri, tidak ada sekutu, tidak ada anak. Karena kalau punya anak berarti apa? Berarti Allah Lebih lahir dari dari satu. lebih dari satu juga. Di sini meniadakan atau membantah bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
seperti itu. Lam yalid wa lam yulad. Maka kalau kita baca ini kita membantah ribuan orang, miliaran orang yang mengatakan ada Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, ya terakhir, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah, dengan dia. Maksudnya tidak ada seorang pun yang sama dalam sifat-sifat Allah, sifat Allah maha sempurna, kemaha rahman rahiman Allah, ya. Kemudian Allah dari sini juga Allah meniadakan dari dirinya memiliki anak atau dilahirkan sehingga memiliki orang tua, ya. Juga Allah meniadakan adanya yang semisal dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di mengatakan makna ayat ini, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, yaitu tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dari nama, sifat, juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ahwati fillah, ya. Di ayat terakhir tentang ayat 1 sampai 4, ayatnya sedikit tetapi maknanya luar biasa, sehingga kalaulah kita sering membacanya dengan alasan cinta kepada Allah, maka kata Rasulullah apa? Allah pun mencintaimu. Jadi nggak ada istilah apa tuh bertepuk sebelah tangan, nggak ada ya. Kalau kita mencintai Allah, maka Allah pun akan mencintai Mencintai kita. kita. Ya seperti itu. Jadi boleh nggak diulang-ulang nih? Boleh ya. Dalam kitab At-Tibyan disebutkan bahwa Rasulullah, begitupun para sahabat, mereka selalu mengulang-ulang satu ayat, tapi benar-benar diresapi, ya, diresapi ayat-ayatnya. Bahkan satu riwayat mengatakan mereka itu para sahabat pun mengulang satu ayat itu dari malam sampai menjelang sahur. Satu ayat dibaca aja seperti itu. Kita pun boleh. Kita mau meresapi qul huwallahu ahad. Bahkan satu surat itu lebih apa lagi? Lebih afdal lagi ya. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat yang sering kita baca ini sebagai tajdidut tauhid atau memperbaharui tauhid kita setiap hari. Bahkan bukan hanya sekali ya kita baca ini, kita disunnahkan kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan lebih dari 3 ya. Tadi zikir subuh aja itu sunnahnya 3 kali baca Al-Ikhlas. Nanti zikir petang 3 kali juga. Mau tidur 3 kali juga. Jadi kalau di jumlah banyak banget baca Al-Ikhlas, maka kalaulah kita meresapi maknanya, mudah-mudahan insya Allah ya lebih menambah rasa tauhid kita kepada Allah, juga mudah-mudahan menambahkan rasa cinta kepada Allah sehingga Allah pun mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Ya hawati fillah, sampai sini. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup? Ustazah izin bertanya, Tafadhali Umi, silakan. ah, apakah waktu itu saya salah mendengar apa gimana ya? Katanya waktu itu kalau untuk sholat subuh itu untuk kalau bisa itu untuk tidak membaca Al-Ikhlas itu apa ya betul gitu, Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salat subuhnya Umi ya? wabarakatuh. Betul, Ustazah. Oke. Untuk sholat subuh, kalau tadi kan disunahkan sama Rasul sebelum subuh Umi ya. Sebelum subuh ya. Kalau sholat subuh sebenarnya bukan larangan Umi ya. Tapi memang Rasulullah ketika sholat subuh itu selalu membaca ayat yang panjang nih. Ya. Kalau hari Ya, Jumat ya. bahkan Umi ya itu dalam hadis disebutkan Rasulullah sering membaca surah Al-Jumu'ah. Masya Allah ya, surah Al-Jumu'ah Al-Jumu'ah. sama Al-A'la itu kan panjang Mi ya. Nah, Panjang ya. kenapa? Karena sholat subuh kan cuma 2 rakaat, dan kalau cuman suratnya pendek ya sayang Selesai. gitu ya. Jadi sebenarnya bukan nggak boleh larangan dosa, bukan Umi ya, tapi afdolnya yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah ayat-ayat yang panjang. Jadi Al-A'la, kemudian Al-Insan ya. Boleh. Kemudian Al-Jumu'ah yang biasa Rasulullah SAW baca di waktu subuh. Di waktu subuh, khususnya di hari Jumat. Tapi kalau misalkan mepet banget nggak apa-apa. Jadi larangannya bukan yang berhukum dosa ya, tapi mending cari yang lebih panjang lagi. Karena sebagian sebagian qaul mengatakan kalau bisa ayat yang panjang gitu kan, sampai waktunya juga banyak bacaan Al-Qur'annya, bacaan ayat-ayat panjang dibanding dengan surat Al-Ikhlas ya. Begitupun sholat maghrib mungkin ya. Kalau sholat maghrib itu Ya. nggak, justru sebaliknya kalau sholat maghrib. Sholat maghrib jangan terlalu panjang. Sebaliknya. Bahkan kalau sholat maghrib usahakan yang pendek aja.
Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Jelas. Kalau subuh karena biar 2 rakaat itu lebih karena dalam disebutkan apa? Wa Qur'anul fajri kana masyhuda. Ya, bahwa bacaan di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi Malaikat. kebayangkan kalau bacaannya pendek berarti bentar doang dong gitu. Makanya yang panjang aja ya. Oke. Barakallahu fiki Umi ya. Jadi larangannya bukan nggak Syukran boleh ya. banget. Afwan. Oke, tafadhol akhwati. Karena waktu sudah cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf ada keterlambatan ya. Biasanya Zoom-nya Tidak langsung apa-apa. on. Oke, selamat beraktivitas ahwati fillah. Semoga Allah Ya, berikan terima kasih. keberkahan sesuai dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu subuhnya. Maka mudah-mudahan dengan mencari ilmunya kita, berhalaqah kita pagi ini mendatangkan keberkahan dari Allah dan mendatangkan Amin. rasa cinta, menambah cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ustazah, jazakillah khair.